Selamat, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Penerapan K3 di Departemen Front Office, Housekeeping, dan Food Beverage Service yang beranggotakan Deva Amanda, Wina, Salsabila Layeta, Stefani Vivian, dan Tara Utari. Untuk slides yang pertama akan dibacakan oleh Tara Utari. Terima kasih moderator. Front Office Department. Front Office merupakan departemen yang bertanggung jawab menangani penjualan kamar hotel dan melayani tamu dari pemesanan kamar, pendaftaran dan pemberian kamar kepada tamu. Prosedur-prosedur K3 yang harus dipatuhi di Front Office sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan atau kondisi tubuh saat bekerja dan mengecek kondisi tempat kerja atau membersihkan tempat kerja tersebut. Yang kedua, menjaga kebersihan uniform yang digunakan saat bekerja dan menjaga kebersihan diri sebelum memulai suatu pekerjaan di front office. Yang ketiga, selalu berhati-hati dalam menggunakan peralatan saat bekerja di front office agar keselamatan pekerja terjamin. Yang keempat, memeriksa peralatan kerja sebelum digunakan saat bekerja. Yang kelima, melaporkan kepada departemen yang ahli dalam menangani kebersihan dan kelayakan suatu peralatan kerja yang digunakan. Oke, selanjutnya slides mengenai housekeeping departemen akan dibacakan oleh Wina. Baik, terima kasih moderator. Housekeeping departemen, housekeeping sendiri merupakan sebuah departemen operasional di dalam sebuah hotel, di mana tanggung jawabnya adalah menjaga kebersihan, perawatan, keindahan ruangan, area publik, area belakang, dan sekitarnya. Prosedur ketiga dalam housekeeping departemen yang pertama adalah pencegahan terpeleset, terjatuh, dan tersandung. Untuk mencegah terpeleset, terjatuh, dan tersandung, dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu laporkan dan bersihkan tumpahan air dimanapun. Yang kedua, ganti lantai yang rusak. Yang ketiga, pasang cermin untuk membantu memperlihatkan area-area yang terlindung. Yang keempat, pasang anti-slip di area yang berpotensi licin. Yang kelima, singkirkan barang-barang yang menghalangi jalur atau jalan. Dan yang terakhir, buat garis demarkasi untuk menentukan area penempatan barang, area kerja, dan jalan kaki. Yang kedua, ada eliminasi bahaya kebakaran. Untuk mengeliminasi potensi bahaya kebakaran di area kerja dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, singkirkan bahan mudah terbakar yang tidak digunakan dari area kerja. Yang kedua, gudang yang berisi bahan mudah terbakar harus dijauhkan dari sumber api. Yang ketiga, siapkan jalur emergensi dan jauhkan barang-barang yang dapat menghalangi jalur darurat. Dan yang terakhir ada jauhkan barang-barang yang dapat menghalangi peralatan emergensi, seperti apar, sprinkler, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada periksa secara berkala peralatan listrik. Yang ketiga, pencegahan benda jatuh atau falling object. Penempatan barang-barang di rak harus memperhatikan hierarki, bahwa barang yang berat harus ditempatkan di level yang paling bawah dan yang ringan di atas barang yang berukuran besar, diletakkan di bawah dan yang berukuran relatif kecil di atasnya. Jika pekerjaan dilakukan pada dua lantai yang berbeda, maka pekerja yang berada di lantai atas harus menjaga barang-barang jauh dari pinggir lantai kerja dan tersedia pengaman. Oke, yang selanjutnya mengenai Food and Beverage Department. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di Beverage Service Department. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan seperti rectal swab test. Yang kedua, kebersihan dan keselamatan kerja yang dilakukan di bagian pelayanan makanan dan minuman, yaitu memeriksa kekurangan barang pecah belah, piring, gelas, dan alat makan dan minum dari perak sebelum dan sesudah digunakan. Buang segera gelas atau piring cangkir keramik yang pecah. Pisahkan barang-barang dari perak dan kaca setelah digunakan jika sebuah gelas pecah. Pindahkan gelas dengan hati-hati dan pastikan tidak ada pecahan yang tercecer. Yang ketiga, pada saat memberikan pelayanan, hal yang dilakukan seperti pindahkan cangkir-cangkir dari meja ketika mengisi cangkir dengan air panas, jangan mengisi nampan berlebihan, dan tidak diperbolehkan membawa nampan melewati atas kepala tamu yang sedang duduk di meja, dan selalu memberitahu
mereka tentang kehadiran Anda pada saat membuka dari tamu agar tidak terkena gabus penutup botol. Yang keempat, gunakan pakaian seragam secara lengkap, baik dan benar, seperti menggunakan sepatu bertumit rendah, perhiasan yang disesuaikan dengan kebijakan hotel, baju yang sesuai dengan ukuran, serta rambut pendek atau panjang, tetapi menggunakan hairnet. Kesemua hal tersebut perlu dilakukan agar Anda dapat bekerja dengan nyaman, serta laporkan kepada atasan apabila menemukan karpet yang longgar, penempatan tanda keselamatan yang tidak sesuai, pemisahan sambungan kabel listrik, dan semua yang akan menyebabkan resiko tersandung dan jatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai K3 di Food Beverage Service, Front Office, dan Housekeeping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.